Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Ini adalah salah satu predikat para ulama yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Karena tugas para ulama ini sangat besar. Tugas ulama ini sangat mulia sekali. Karena membawa syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, penerus perjuangan para nabi dan para rasul untuk memperbaiki umat, untuk membawa umat ini iman kepada Allah, untuk mengikuti syariat Allah, untuk tunduk terhadap ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ulama yang seperti apa yang harus kita ikuti di akhir zaman ini? Ulama terbagi menjadi dua. Dan ini sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW selama Rasulullah SAW masih hidup di tengah-tengah umat ini. Bahwa ulama ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-ulama atau al-ulama ul-akhirat atau ulama ul-khair. Ulama-ulama yang baik, ulama-ulama akhirat, ulama-ulama yang antar ucapan keilmuannya sesuai dengan perilakunya. Apa yang keluar dari mulutnya berdasarkan keilmuannya sesuai dengan syariat Rasulullah SAW, tidak bertentangan dengan syariat. Kemudian yang kedua adalah ulama usu atau ulama dunia, ulama yang jahat atau ulama dunia, ulama yang mereka memiliki keilmuan, tetapi dengan keilmuannya ini semata-mata untuk mencari kemuliaan dunia, untuk mencari martabat dunia, kehormatan dunia. Maka ulama yang seperti ini, apa yang keluar dari mulutnya, apa yang dia fatwakan tidak sesuai dengan keilmuannya, apa yang dia sampaikan kepada umat ini bertentangan dengan syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu berani menyalahi terhadap ketetapan-ketetapan yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ulama yang harus kita ikuti adalah al-ulama man amila bi ilmihi, yaitu seseorang yang berilmu, orang alim yang mereka mengamalkan ilmunya sesuai dengan apa yang dia sampaikan, keilmuannya sesuai dengan perilakunya. Ulama seperti itulah yang harus kita ikuti. Kemudian bagaimana jika umat ini sudah jauh dari para ulama? Apa yang dilakukan, apa yang menjadi keputusannya, menyalahi terhadap aturan-aturan atau panduan-panduan atau petunjuk-petunjuk dari para ulama. Dia mengatakan bahwa masalah dunia ini kita punya kebebasan. Ulama tugasnya hanya di masjid. Ulama hanya mengajarkan ngaji. Sehingga dalam perilaku kehidupan sehari-hari, berdagang, mencari rezeki, bahkan berpolitik, memilih pemimpin, mereka sudah tidak tunduk terhadap aturan-aturan Islam yang dibawa dan disampaikan oleh para ulama. Maka di saat seseorang ini kehidupannya sudah jauh dari para ulama, hidupnya sudah tidak lagi mempercayai para ulama sebagai pewaris para nabi, maka apa yang akan terjadi pada kehidupan di dunia ini? Saya akan bacakan sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Nasaikhul Ibad. Kitab ini adalah ditulis oleh ulama asal Nusantara, yaitu Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Jawi. Kitab ini masyhur, sangat terkenal, dipelajari dan dibaca di pondok-pondok pesantren, di madrasah-madrasah. Kitab Nasaikhul Ibad ini adalah mensarai daripada kitab
Munabbahati alal isti'dadi liyaumil mi'ad, yaitu kitab yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani. Kemudian disarai oleh Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Jawi. Di dalam kitab ini pada halaman yang ke-11, pada halaman yang ke-9, pada kitab Nasaiul Ibad, pada halaman yang ke-9, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati zamanun ala ummati, sayati akan datang apa zamanun ala ummati, suatu masa kepada umatku nanti. Lafaz sayati ini adalah fi'lul mudhari. Bentuk kalimatnya adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini memiliki dua zaman, yaitu zaman hal dan zaman mustaqbal, yaitu zaman yang akan datang. Jadi apa yang disampaikan Rasulullah 1400 tahun yang lalu, yang saat itu belum terjadi, dan itu akan terjadi di kemudian hari. Dan ingat, apa yang disampaikan Rasulullah itu bukan prediksi. Bukan prediksi, bukan kira-kira. Tetapi apa yang disampaikan Rasulullah adalah wahyu. Berdasarkan wahyu, dan pasti benar, dan pasti terjadi. Sayati zamanun ala ummati, akan datang di kemudian hari nanti pada umatku, akhir zaman, yafiruna minal ulama, umatku ini yafirun, mereka berlari, mereka meninggalkan para ulama. Mereka tidak peduli dengan para ulama. Tidak secara fisik dia berlari, kemudian takut kalau ketemu ulama, tidak. Tapi fatwa-fatwa para ulama mereka abaikan. Petunjuk-petunjuk para ulama mereka abaikan. Ilmu-ilmu para ulama mereka tinggalkan. Ini yang dimaksud dengan yafiruna minal ulama. Wal fuqaha, mereka meninggalkan ulama-ulama ahli fikih. Mereka meminta fatwa bukan kepada ulama-ulama ahli fikih, tapi mereka meminta fatwa kepada orang-orang yang tidak membidangi dalam keilmuan itu. Mereka hidup semaunya sendiri, berdasarkan analisanya sendiri, berdasarkan nafsunya sendiri. Mereka meninggalkan semua yang petunjuk-petunjuk para ulama. Mereka tidak peduli dengan ilmu-ilmu para ulama. Fayabtalihimullah, atau fayabtalihimillahu bisalasi baliyatin. Maka kalau sudah terjadi yang demikian itu, maka Allah fayabtalihim, maka Allah akan memberikan ujian. Allah akan memberikan ujian dengan 3 ujian bala. Allah akan menimpakan kepada umat itu akhir zaman yang mereka lari meninggalkan para ulama dengan 3 ujian. Yang pertama, ulaha yarfa'ullahul barakata min kasbihim, Allah akan mengangkat keberkahan rezeki dari hasil pekerjaannya. Tidak ada keberkahan di dalam rezekinya. Rezeki bisa berupa anak. Anak yang soleh itu juga rezeki. Keluarga yang rukun, harmonis, bahagia itu juga rezeki. Dan juga apa yang dia susah payah dapatkan rezeki untuk mencari nafkah, itu akan dicabut oleh Allah keberkahannya. Kemudian wasaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan dolimah. Yang kedua adalah Allah akan berikan seorang pemimpin yang akan memimpin umatku ini pemerintahan yang dolim. Seperti apa dolim itu? Ya. Mereka memberikan kebijakan yang tidak sesuai dengan janjinya. Mereka memberikan kebijakan yang menyusahkan rakyatnya. Tidak membawa kemaslahatan bagi masyarakatnya. Mereka menggunakan arogansi kekuasaan semena-mena. Itu adalah kekuasaan ataupun sultanan dolimah. Kekuasaan atau penguasa yang dolim. Kemudian yang ketiga, wasalisatu yakhrujuna minad dunya biwari iman. Dia akan keluar dari dunia ini tanpa membawa iman. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam.